Saat menghindari orang yang mengejarnya, wanita ini jatuh ke sebuah lubang yang sangat dalam. Tak lama berselang, temannya yang bernama Arvin juga jatuh ke dalam lubang ini karena terjebak di dalam lubang yang dalam. Keduanya berusaha merapat ke tepi dinding galian. Hingga tak lama berselang, orang yang mengejarnya datang dan melihat ke arah lubang. Arvin meminta Esla untuk diam dan bersembunyi di sudut galian. Merasa tak menemukan buruannya, pria yang mengejar Esla meninggalkan lubang itu. Namun tiba-tiba Esla pingsan hingga tangannya jatuh ke genangan air. Suara itu membuat pria ini curiga hingga ia kembali ke lubang. Beruntung temannya memanggilnya dan memintanya kembali ke kelompok mereka. Setelah pria itu pergi, Arvin kebingungan karena tak ada cara untuk keluar dari lubang ini. Ia berjalan melihat sudut-sudut galian. Namun galian ini tanahnya sangat licin sehingga tak mungkin bisa dinaiki. Sementara Esla, ia mulai sadar dari pingsannya. Arvin lalu meminta Esla melepaskan celana dan ikat pinggangnya. Lalu Arvin mengumpulkan kayu yang ada di tempat itu. Ia juga mengikat celana mereka untuk dijadikan tangga naik ke permukaan. Arvin lalu melempar dahan kayu itu ke permukaan hingga kayu itu tersangkut di mulut lubang. Arvin menggunakan pakaian mereka sebagai tali untuk memanjat ke atas. Ia tampaknya mulai berhasil naik dan bisa mencapai permukaan. Namun tiba-tiba kaki Arvin tergelincir hingga ia jatuh kembali ke lubang. Bahkan kayu yang ia gunakan sebagai penahan juga patah. Bukan itu saja, Arvin mengalami luka di kakinya. Kini keadaan makin parah. Arvin mulai tak bisa berdiri lagi. Esla berusaha mengobati kaki Arvin. Mereka kembali berpikir bagaimana agar bisa keluar dari tempat ini. Arvin sudah pasrah. Tampaknya mereka akan mati di tempat ini. Namun Esla tak patah semangat. Ia kembali mengumpulkan pakaiannya dan kembali membuat ikatan. Namun Arvin mencegahnya naik. Arvin mengatakan bahwa tak ada makanan dan air minum di tempat ini. Mungkin tak lama lagi mereka akan mati di tempat ini. Mereka pun memakai kembali pakaiannya. Tak lama berselang, langit tampak mendung dan tak lama lagi akan turun hujan. Lubang ini pasti akan digenangi air hujan. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka bisa naik ke atas, atau mereka akan mati tenggelam. Hujan pun turun. Air mulai masuk ke dalam lubang itu. Antara panik dan senang, Arvin mengajak Esla untuk menunggu hingga lubang itu dipenuhi air. Air terus masuk ke dalam lubang hingga dalam beberapa menit lubang itu mulai dipenuhi air. Namun saat hendak naik, Esla terjatuh dan ia tenggelam. Dengan cepat Arvin menyelamatkan Esla. Namun di saat lubang itu baru terisi setengah, tiba-tiba hujan berhenti. Langit tampak cerah. Kini mereka berdua tak punya harapan lagi untuk keluar dari tempat ini. Selain dinding galian yang licin, tubuh mereka makin lemah karena kehausan dan kelaparan. Tak lama berselang, Arvin mendengar suara orang mendekat. Mereka menduga kalau itu adalah orang yang mengejarnya datang kembali. Arvin mengajak Esla bersembunyi di sudut galian. Beruntung orang yang mengejarnya tak menemukan mereka. Hari berganti malam. Selain kedinginan,